misalnya atau split off. Dan bisa dibaca aja ya, teman-teman, untuk cocoa beans ini contoh outputnya bisa jadi cocoa butter, cocoa powder, dan lain-lain. Dan untuk mengalokasikan biaya bersama, itu dapat mengalokasikannya joint cost itu melihat konteks untuk melakukan ke masing-masing produk untuk beberapa tujuan. Yang pertama itu perhitungan inventory biaya persediaannya dan harga HPP-nya untuk laporan kayak income statement dan lainnya gitu. Dan untuk mengganti rugi perusahaan yang memiliki beberapa tetapi enggak semua. Misal tuh kayak kita kan sebelum sebelum perusahaan jalan itu tim untuk sebelum ada tim produksi ini kita harus ngelihat nih eh, budgeting kita gitu produknya tuh berapa aja sih yang akan dialokasikan ke masing-masing produk dari satu produk ke outputnya yang beberapa produk itu. Nah, untuk mengalokasikan Jinko, yang pertama itu eh, alokasi berbasis pasar yang berasal dari nilai penjualan pada metode pemisahan, terus NRV, metode presentasi margin kotor, konstan NRV, dan yang kedua itu ukuran fisik mengalokasikan dari fisiknya atau kategori unitnya gitu. Nah, ini untuk ilustrasi joint cost itu sendiri. Jadi kan joint cost itu lebih ke biaya gabungan ya. Misalnya 400.000 ini. Nah, terus raw milk-nya itu atau bahan mentahnya bisa kita sebut itu punya 110.000 nih galon unitnya. Terus itu nanti akan dijadikan ke 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 produk krimnya 25.000 unit, terus ke liquid skinnya 75.000 unit. Ini toh misalnya di Indonesia kan ada satu saya itu 100.000 dari 110.000 unit. Nah, terus untuk bikin inventory-nya ini inventory nol. Dan untuk produksi dari krim itu sendiri itu 25.000 galon dan liquid krim itu sendiri 75.000. Untuk sel-sel sendiri untuk penjualannya itu kalau yang krim itu ada 20.000 dan kalau untuk liquid itu ada 30.000. Berarti dari yang tadi kan nyisa ya teman-teman, dari yang krim itu nyisa 5.000 kurang 20.000, terus dari yang liquidnya nyisa 45.000. Dan untuk harga harga jual unit yang per gramnya itu yang krim 8 dolar dan untuk es krim tuh 4 dolar. Untuk dengan metode pemisahan itu lebih ke menggunakan sales nilai penjualan dari seluruh produksi pada satu periode tertentu, terus nilai penjualannya itu ngikutin kriteria dari benefit itu sendiri. Contohnya itu ada di slide selanjutnya. Nah, yang ini untuk metode metode dari sales pas split off-nya ya teman-teman. Yang pertama itu kan kita bisa lihat lihat salesnya itu penjualan dari produksi split off-nya itu sendiri itu ada 25.000 galon dan dikali 8 dolar 8 dolar per unit ya. Terus itu untuk yang krimnya dan untuk yang liquidnya itu 75.000 dikali 4 dolar per unit
itu tuh kan ada 200.000, ada harga tuh di situ alokasinya 200.000 untuk krim, 300.000 untuk liquidnya. Dan kalau misalnya di sini kan ada bawahnya kan ada waiting nih, waiting gini, itu artinya pembobotan. Jadi kita mau lihat dari 200.000 itu berapa persentasenya dari total biayanya gitu. Krimnya ternyata tuh ada 40%, terus liquid kita 60% bobotnya. Dan berarti untuk alokasi biaya join cost-nya itu 40% kali 400.000 awalnya harga gituannya. Nah, terus yang 60% ini kalau 400 untuk liquidnya. Dan selanjutnya itu kita mau ngelihat yang alokasi ya, yang krim tuh yang liquid berarti 240.000 dolar dibagi 75.000 unit. Jadi hasilnya tuh yang krim 6,40 dolar. Eh, Sales tadi teman-teman masih ada, tapi untuk dari revenue tadi kan ada sekali galon dikit lagi pembobotan teman-teman. Pembobotannya masih sama tadi 40-60 dan terus dikurangi sama ending inventory-nya, persediaan akhirnya. Untuk tadi kan sisanya tuh 5.000 yang krim ya teman-teman. 5.000 berarti kali 640 dari yang alokasi alokasi biaya gabungannya per unit itu 5.000 dikali 6,40, terus untuk yang liquidnya tuh 45.000 dikali 3,20. Dan itu hasilnya itu 32.000 sama 144.000. Dan untuk COGS sendiri teman-teman, harga untuk dijualnya sendiri COGS itu sendiri berarti 128.000 karena 160 dikurang 32.000 kan. Terus yang COGS untuk liquidnya 96.000 dan untuk gross marginnya sendiri itu berarti 32.000 dan yang untuk liquid tuh 24.000. Jadi untuk persentasenya itu sendiri 32.000 itu dibagi sama total 1.000 dibagi 120.000, terus 56.000 lagi 280.000. Sampai sini teman-teman ada yang bingung nggak ya? Boleh dong on mic. Sejauh ini aman, Suara Teh. aku, suara aku tadi putus-putus nggak ya? Tadi sempat putus-putus, Teh, suaranya. Di bagian mananya? Yang di bagian hitung-hitungannya ini. Iya, Teh. Oke, tapi karena udah aman, mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini untuk metode pengukuran fisiknya sendiri, teman-teman. Itu lebih ke mengalokasikan biaya bersama atau joint cost itu diproduksi selama beberapa periode, suatu periode, terus itu jadi indikatornya itu dari ukuran fisik produk itu sendiri, teman-teman. Nah, ini kan kalau yang tadi itu bedanya sama yang ini,
Ini dari patokannya tuh acuannya dari harganya yang nilai penjualan saat split off ini. Kalau yang kedua ini, itu dia acuannya dari unitnya, berapa unit gitu. Per kategori itu berapa banyak. Nah, karena kan tadi kan namanya aja kan metode pengukuran fisik berarti dari per kategorinya tuh berapa banyak kan. Dan untuk yang krim itu kan tadi 25.000, terus untuk liquid itu sendiri 75.000. Berarti untuk bobotnya itu sendiri, yang krim itu 25%, untuk liquid 75%. Dan untuk alokasi biayanya Teh, itu punten. sendiri, Oh, hmm, kenapa? tadi suaranya sempat putus-putus, Teh. Tapi sekarang udah aman. Udah jelas belum ya? Sorry banget nih. Nanti kalau misalnya putus-putus langsung di ini aja ya, dipotong. Oke, Teh. Ini udah aman, Teh. Oke. Jadi yang untuk ini tuh beda acuannya tuh bedanya yang ini dari berapa banyak unitnya. Kalau yang tadi pertama dari harga nilai penjualannya itu sales atau revenue itu sendiri teman-teman. Kalau ini acuannya unit berarti. Nah, untuk bobotnya sendiri berarti itu kan 25% untuk krim, liquid itu 75%. Dan alokasinya itu sendiri ya 25% dikali 400.000, 75% dikali 400.000 berarti yang krim 100.000 dolar, yang liquid 300.000 dolar. Dan untuk alokasi biaya gabungan per unitnya itu berarti 100.000 dolar dibagi 25.000 unit dan 300.000 dolar dibagi 75.000 unit yaitu masing-masing 4 dolar. Dan untuk nyusun income statementnya teman-teman, ini revenue berarti 20.000 tadi, 20.000 unit dikali 8 dolar per unit ya kan. Terus ini 30.000 dikali 4 dolar per unit. Berarti 160.000 untuk krim, 120.000 untuk liquid. Dan untuk COGS sendiri itu alokasi biaya produksinya itu berarti sama kayak yang atas teman-teman yang tadi dari yang panel A itu. Terus untuk mengurangi dari persediaan akhirnya 5.000 dikali 4 dolar itu sama 45.000 dikali 4 dolar. Berarti 20.000 sama 180.000 teman-teman. Untuk COGS-nya tinggal dikurangin aja. 100.000 kurang 20.000 berarti 80.000. Untuk yang liquid itu 120.000 dan untuk gross marginnya berarti yang krim itu 80.000, yang liquid itu nol teman-teman. Jadi untuk persentase gross marginnya itu sendiri 50% untuk yang krim, liquid tuh 0%. Nah, sekarang metode NRV. Jadi, NRV ini lebih ke nilai penjualan akhir dikurangin biaya yang dapat dipisahkan atau sparable cost-nya. Terus, dalam beberapa case gitu, produk ini di luar split off untuk ngebuatnya jadi output yang dapat dipasarkan atau untuk ningkatin nilainya di atas harga jual pada split off tadi, teman-teman. Kayak ini ilustrasinya. Susu mentah itu kan 100 join cost-nya kan 400.000 dolar. Tapi susu mentahnya tuh 110.000 unit. Pas diproses itu, dipisahin, biayanya dipisahkan, separable cost-nya, si krimnya itu 25.000 unit, terus si liquidnya itu 75.000 unit. Nah, untuk biaya lebih lanjutnya lagi, untuk biaya pemrosesannya, si krim itu 280.000, terus si liquid itu 520.000. Dan untuk outputnya itu sendiri, eh berarti buttercream tadi kan 20.000, terus untuk um, consent milknya 50.000 unit gitu. Jadi ini itu lebih ke ya, pemrosesan lebih lanjut ini kayak misalnya raw materialnya garam. Berarti itu biaya pemrosesan lebih lanjutnya itu pengasinan untuk kayak gimana dari apa ke dari sebelumnya garam itu
biar jadi kayak ada salt prosesnya itu berapa gitu, ngeluarin biaya berapa. Ini untuk ilustrasi yang contoh metode NRV teman-teman yang join cost-nya kan 400.000 masih sama kayak tadi. Tapi untuk pemisahan biayanya itu sendiri, untuk barter cream kan tadi 280.000 dan untuk susu ini 520.000. Berarti yang selanjutnya itu yang kita harus hitung beginning inventory-nya itu persediaan awal itu kan masing-masing nol. Terus produksinya tuh krim 25.000, liquid 75.000, butter 20.000 dan susu itu 50.000. Berarti berarti untuk transfer ke proses lebih lanjutnya itu tadi kan ada yang 25.000 sama 75.000 ini pas disperable cost-nya. Nah, makanya ini ada tulisan transfer untuk proses lebih lanjut ya di bawahnya yang krim sama liquid kan. Terus yang salesnya itu dia penjualannya hanya ada di buttercream 12.000 dan di susu 45.000. Berarti untuk ending inventory-nya itu sendiri yang buttercream 8.000 karena 20.000 pas di beginningnya, terus di salsa 12.000, terus pas di milknya itu 50.000 dikurang 45.000. Dan untuk harga per unitnya itu berarti krim $8, liquid $4, buttercream $25, dan susu tuh $22. Nah, ini untuk perhitungannya teman-teman yang panel A itu eh, penjualan final di total produksi itu selama periode akuntansi tertentu itu 20.000 unit dikali $25 per unitnya untuk buttercream. Terus yang untuk yang susu itu 50.000 dikali $20 per galonnya atau per unitnya. Nah, terus ini dikurangin sama biaya pemisahan atau separable cost ya teman-teman. Berarti yang tadi tuh buttercream 500.000 dikurangin 280.000 dan yang susu itu 1.100.000 dolar dikurangin $520. Berarti NRV-nya udah ketemu nih teman-teman. Yang buttercreamnya 220.000, yang susunya 580.000. Dan untuk pembobotannya itu sendiri berarti yang NRV-nya itu dibagi sama total NRV-nya. Yang buttercream itu 0,275 dan yang susu itu 0,725. Dan untuk alokasi biaya gabungannya itu atau joint cost-nya itu berarti yang tadi hasil tadi dikali 400.000 teman-teman. Nah, untuk biaya produksinya sendiri berarti 110.000 dari alokasi biaya gabungannya ditambah sama 280.000 dari biaya pemisahannya, terus dibagi sama unitnya itu sendiri. Begitu juga untuk yang susu teman-teman. Jadi untuk biaya produksi per unitnya itu berarti yang buttercream 19 setengah dolar sama yang susu itu 16,20 dolar. Dan untuk nyusun income statementnya teman-teman di sini revenue penjualannya itu, pendapatannya itu 12.000 unit dikali $25 per unit ya untuk buttercream. Dan untuk susu itu sendiri 45.000 dikali 22 per unit ya. Dan untuk COGS berarti yang tadi pembobotan tadi dikali 400.000 kan. Terus dapatlah buttercreamnya itu yang COGS, yang joint cost-nya 110.000 dan biaya pemisahan 280.000, biaya produksinya berarti 390.000. Begitu juga untuk yang susu ya teman-teman sesuai harga yang tertera di sini. Terus untuk ending inventory-nya sendiri itu 8.000 unit dikali 19,50 dolar. Terus yang
susunya itu 5.000 dikali 16,20 dolar, kita dapat COGS ya, yang buttercream 234.000 dan yang susu tuh 729.000 teman-teman. Nah, untuk gross marginnya sendiri tuh 66.000 berarti kan pas udah kita hitung. Terus alokasinya berarti 66.000 itu kalau dibagi sama yang totalnya itu 300.000, berarti persentasenya tuh 22% untuk yang buttercream. Dan untuk yang susu itu sendiri 900, yang susu itu sendiri berarti 26,4% dan yang untuk keseluruhan tuh 25,3%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman atau masih aman? Aman, Teh. Oke. Nah, ini itu metode yang NRV three step-nya. Yang pertama itu harus ngitung persentase gross marginnya secara keseluruhan, terus kita ngitung biaya produksi untuk setiap produk, terus kita nanti ngitung joint cost yang akan dialokasikan. Nah, ini ilustrasi teman-teman. Yang panel A ini bisa dilihat penjualan finalnya itu, penjualan finalnya itu 1.600.000 dari yang 20.000 unit dikali 25 dolar per unitnya, terus ditambah 50.000 unit dikali 20 dolar per unitnya. Nah, terus ini dikurangin sama biaya gabungan dan biaya pemisahan 400.000 tadi ditambah 280.000 ditambah 520.000 dari yang udah di-mention sebelumnya kan. Jadi itu totalnya 1,2 juta dolar dan itu berarti gross marginnya ada 400.000 dan untuk persentase itu sendiri 25% dari yang alokasi biaya gabungan em, metode gross margin tetap gitu konstan dari persentase NRV-nya. Nah, untuk yang kedua itu tadi kan udah dicari gross margin persentasenya. Terus sekarang kita nyari yang eh, dari final salesnya itu sendiri kan buttercream 500.000. Terus kita ngurangin dari gross margin itu sendiri 125.000 dari yang ini gross margin itu sendiri, terus ternyata dapatlah biaya produksinya itu 375.000 dan untuk susu berarti 825.000 teman-teman. Dan step 3 kita ngurangin sama biaya pemisahan itu sendiri. Nah, kalau udah dikurangin sama biaya pemisahan itu sendiri atau superable cost itu, berarti yang dialokasikannya itu biaya gabungan atau joint cost 95.000 untuk buttercream, untuk susu 305.000. Dan untuk selanjutnya itu income statementnya eh, penjualan pendapatan itu 12.000 unit dikali 25.000 per unit untuk buttercream dan 45.000 dikali 22 dolar per unit itu untuk susu. Berarti ada COGS itu tadi kan 95.000 udah kita hitung dari panel A. Terus berarti 300 dari yang join cost-nya kan 95.000 terus variable cost-nya 280.000 berarti kita dapat biaya produksinya itu 375.000. Nah, itu untuk yang buttercream. Itu belum dikurangin sama persediaan akhirnya teman-teman. Persediaan akhirnya itu
8.000 galon kan tadi, yang beginning yang dikurangin sama penjualan. Jadi 8.000. Terus dikali 18,75 per unitnya, hasilnya itu 150.000 teman-teman. Dan yang susu itu sendiri 82.500 dari 5.000 unit dikali 16,50. Untuk COGS-nya berarti 225.000, dan itu untuk buttercream. Untuk yang susunya ini 742.500. Dan untuk persentase marginnya sendiri berarti yang buttercream ada 25%, yang susu ada 25%, dan yang total juga ada 25% teman-teman. Untuk sampai sini ada yang mau tanyain atau masih aman teman-teman? Ayo guys, ada yang mau ditanyain nggak? Aku mau nanya dong, Iya. pengen dijelasin gitu kayak yang sebelumnya yang fisik. Oh, yang metode fisik itu ya? Iya, kayak itu tuh step by stepnya dapatnya dari mana gitu harga itu. Oke, thank you ya. Udah mau nanya dan on mic. Eh, jadi untuk step pertama, kan kita kan krim itu kan tadi kan 25.000 dari unit ya kan? Terus untuk pembobotannya itu sendiri berarti 25% untuk krimnya, terus untuk liquidnya 75%, dan alokasinya berarti yang persenan tadi itu dikali sama awalnya biaya join cost-nya 400.000, dapatlah 100.000 sama 300.000. Nah, terus untuk per alokasi biaya produksi per unitnya itu berarti 100.000 dibagi 25.000 tadi. Alokasi biaya alokasi biaya gabungannya per unitnya, per total unit, dapatlah itu $4 masing-masingnya. Dan terus selanjutnya yang panel B itu berarti kan dari pendapatan, dikali aja sama selling price ya kan per unit ya. Untuk krim yang sama liquid skimnya. Terus untuk COGS itu sendiri, untuk COGS itu sendiri, berarti biaya produksinya yang persenan tadi dikali sama yang biaya awal terus dikurang, karena tadi kan ada sisa tuh persediaan akhir dikali sama $4 tadi yang alokasi biaya produksinya gitu. Terus kita menghasilkan gross margin segini dari yang udah kita hitung tadi, dari 100 dari yang 160.000 di iniin sama Xiaoga 80.000, berarti sisa gross margin 80.000 kan. Kalau yang liquid itu nggak ada sisanya, berarti nggak ada gross marginnya, dan total tuh berarti 80.000 gross marginnya, berarti persentasenya 50, 0 sama 50. Bentar, itu yang 20.000 galonnya, yang revenue dari mana? Mm-mm. Yang 20.000 galonnya itu dari 20 yang ribu. Sama yang 30.000-nya. dari salesnya itu sendiri teman-teman. Ini nih yang tadi itu 30.000. Nah, ini salesnya ada di depan pas soalnya itu. Jadi produksinya berapa, kita menjual berapa, sisanya berapa gitu. Soal awalnya. Berarti itu mah dari Aman nggak ya soalnya. sampai sini? Kenapa? Berarti itu mah emang dari soalnya udah diketahui. Iya. Oke, makasih Teh. Iya. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyain? Soalnya ini kalau yang hitung-hitungannya kita udah nyampe ini sih, yang akhir ini metode akhir.
Tadi juga udah sempat aku mention. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Nah, ini untuk ilustrasi produk sampingan itu sendiri. Sebentar. Berarti, nah, kan kan di decision making lebih lanjutnya itu untuk ngejual atau memproses further prosesnya itu eh, ada biaya-biaya yang perlu kayak ada produk sampingannya gitu kan dibanding join cost-nya gitu. Selain ada join cost, ada yang produk sampingannya itu. Nah, ada dua metode untuk produk sampingan. Itu ada metode produksi, ada metode penjualan. Yang produksi itu berarti dia mengakuinya pas persediaan itu sendiri, eh, persediaan produk sampingan itu sendiri saat dibuat terus dan penjualan pas ada biaya pas penjualannya kan. Terus pas metode penjualan itu sendiri berarti bedanya itu dia nggak ngakuin pas persediaan produk itu sendiri dan hanya ngakuin pas ada penjualan gitu. Nggak ditelusuri, nggak diiniin lebih dalam produk sampingannya pas dari awal ya. Jadi kalau metode produksi dari pas dia ada persediaan produk itu sendiri udah diakuin. Kalau metode penjualan diakuinnya pas udah ada penjualannya aja gitu. Nah ini untuk ilustrasinya yang join cost kan 250.000. Terus ini ngeproses jadi grade lumbernya itu 50.000. Terus untuk wood chipsnya tuh 4.000. Pas ada titik pemisahannya itu. Nah, untuk perhitungannya ilustrasi tuh kayak gini. Jadi main produknya itu yang fine grade lumber tadi 40.000, 40.000, 40.000 dikali $6, itu kan 240.000 untuk metode produksinya. Terus untuk produk sampingannya itu 1.200 dikali $1, berarti sales method itu 1.200. Dan untuk COGS itu sendiri, total total cost manufakturnya itu total biaya pabriknya berarti 200, total itunya 250.000 sama dikurang sama produk sampingan, penjualan produk sampingannya dan persediaannya 4.000 dikali satu tadi $1, berarti 250.000 dikurang 4.000, 246.000, terus dikurangin sama main produk itu sendiri atau produk utamanya 49.200. Terus yang COGS-nya berarti 196.800. Berarti kita menghasilkan gross margin-nya tuh 43.200 yang mana itu 18%. Dan itu tuh tadi yang 49.200 itu dari 10.000 tadi. Ini kan 240. Yang atasnya total revenue-nya. Total biayanya ini 250.000. Berarti kan 10.000 nih. 10.000, 10.000 dibagi 50.000 dikali sama
netnya 246.000, yaitu 49.200. Nah, ini 50.000-nya itu dari mana? Dari yang awal ini, yang tadi diproses, 50.000 ini. Yang setelah diproses ini dia ngasilin 50.000 unit gitu. Jadi yang 10.000 10.000 dibagi 10.000 tuh dari 250 kurang 240, terus dibagi sama yang tadi udah dipisahin 50.000, dikalilah sama netnya, biaya biaya netnya si manufacturing ini 246.000, dan itu untuk yang 49.200. Dan untuk yang metode penjualannya itu sendiri berarti 10.000 dibagi 50.000 dikali 2,5, $250, berarti $50. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak ya teman-teman untuk metode ini? Ayo teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau masih aman aku lanjut. Selebihnya itu teori teman-teman. Jadi eh, untuk penjelasan materinya, eh, dari aku cukup sampai sini sih. Kalau misal dari teman-teman dari yang awal slide sampai akhir slide ini masih ada yang mau ditanyain, boleh teman-teman on mic. Oke, wah luar biasa banget ya teman-teman. Penjelasan dari T. Angel itu membuat kita lebih memahami mengenai materi joint cost. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung ya raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Oke, Anissa dipersilahkan buat bertanya ya. Saya mau nanya, tadi kan di di formatnya itu banyak kayak tabel-tabel yang itu tuh harus benar-benar sama persis kayak format yang harus yang udah ditentuin kayak gitu. Yang semua hitung-hitungan dari awal sampai akhir format tabel ya. Format yang tadi yang kayak NRV, fisikal itu tuh kan ada, Semuanya kan ada berarti ya. Secara keseluruhan kan maksud kamu iya teh. ini. Iya, formatnya harus kayak gini soalnya kan harus, kenapa? Ya, kalau misalnya ini sebenarnya mempermudah aja sih, nggak harus. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa buat kayak gini pas ujian, itu bakal ngebantu banget sepengalaman aku dibanding kayak. Tapi kalau misalnya teman-teman ada cara sendiri pun nggak masalah, asal yang per stepnya ini itu hasilnya sama sama yang di format ini gitu. Kalau misalnya beda beda format tapi hasil tetap sama, ya nggak apa-apa. Yang penting ini sih, Eh, jangan ngafalin banget. Yang penting konsepnya aja, kayak yang pertama apa nih harus dihitung, kedua apa, ketiga apa. Kalau misalnya untuk hitung-hitungannya itu nggak usah dihafal banget gitu. Yang penting tahu apa yang mau dihitung pas step 1, 2, 3 gitu.
Alah, oke oke, terima kasih Teh. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin ditanyakan? Mau lihat yang soal terakhir dong, Ini yang perhitungan terakhir. yang udah muncul belum? Ini kan ya? Iya, Mm-mm. yang revenue yang main produk fine grade lumbernya 40 ribunya tuh dari mana ya teh? 40.000 itu dari yang itu dari ini sih. Revenue berarti salesnya itu berarti dari soal itu sendiri. 40.000 itu dikali eh, 6 dolar yang alokasi biayanya gitu. Selling price sendiri. Sebentar. Berarti terus 10.000. Sebenarnya ini nggak terlalu lengkap ya infonya. Langsung diinin sama revenue-nya, income statement-nya. Tapi ini biasanya tuh ada di soal itu sendiri, teman-teman. Nanti kayak penjelasan pas awalnya tadi gitu. Misalnya beginning-nya berapa, terus salsa berapa, ending-nya berapa gitu, ending inventory-nya. Oh iya, terima kasih. Soalnya tadi kayak bingung itu tuh dari 40 ribu dikali 6. Ini nggak terlalu lengkap soalnya. Iya, oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Ada yang masih ingin ditanyakan nggak, guys? Ini masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, karena ini kayaknya udah aman dan nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut ke penyerahan sertifikat. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada
Teh Angel atas materi yang sangat insightful ini. Nah, sebagai bentuk aspirasi kami dari Departemen APK ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada Teh Angel. Nah, untuk teman-teman sekalian diharapkan jangan dulu live ya, karena sesudah ini juga ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nah, untuk itu mohon izin untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis. Oke, kita mulai dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Maaf ya, Tes, sebentar. Oke, kita ulang ya untuk dokumentasi penyerahan sertifikat. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, selesai materi. Oke, selesai. Baik, selanjutnya kita akan sesi dokumentasi bersama-sama. Nah, sebelum itu diharapkan untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya masing-masing untuk sesi dokumentasi bersama ya. Dari aku kan. Oh. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Boleh gaya bebas, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, makasih teman-teman. Ya udah. Oke, ki- kita akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.